Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan dapat menyebabkan kerusakan, kerugian, atau bahkan hilangnya nyawa. Bencana alam dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, termasuk bencana geologi, meteorologi, dan ekstraterestrial. Berikut jenis-jenis bencana alam. Bencana geologi terjadi karena tenaga dari dalam bumi, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Sedangkan bencana meteorologi terkait dengan cuaca dan iklim, contohnya banjir, kekeringan, badai, angin puting beliung, dan siklon tropis. Selanjutnya ada bencana ekstraterestrial. Bencana ini disebabkan oleh faktor dari luar angkasa, seperti meteor atau badai matahari. Dan berikut ini, jenis-jenis bencana alam yang dimaksud. Gelombang panas. Gelombang panas adalah periode cuaca panas yang luar biasa dan berlebihan. Gelombang panas jarang terjadi dan memerlukan kombinasi peristiwa cuaca tertentu, dan mungkin termasuk inversi suhu, angin katabatik, atau fenomena lainnya. Kekeringan. Kekeringan adalah periode kondisi tanah yang lebih kering dari biasanya. Kekeringan dapat berlangsung selama berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Kekeringan seringkali berdampak besar pada ekosistem dan pertanian di wilayah yang terkena dampak dan merugikan perekonomian lokal. Musim kemarau tahunan di daerah tropis secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya kekeringan, yang selanjutnya meningkatkan risiko kebakaran hutan. Gelombang panas dapat memperburuk kondisi kekeringan secara signifikan dengan meningkatkan evapotranspirasi. Hal ini mengeringkan hutan dan vegetasi lainnya, serta meningkatkan jumlah bahan bakar kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah kebakaran besar yang sering terjadi di kawasan hutan belantara. Penyebab umumnya adalah petir dan kekeringan, namun kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh kelalaian manusia atau pembakaran yang disengaja. Mereka dapat menyebar ke wilayah berpenduduk dan dengan demikian menjadi ancaman bagi manusia dan harta benda, serta satwa liar. Badai api. Badai api adalah kebakaran besar yang mencapai intensitas sedemikian rupa sehingga menciptakan dan menopang sistem anginnya sendiri. Hal ini umumnya merupakan fenomena alam yang terjadi pada saat terjadi kebakaran hutan. Meskipun istilah ini telah digunakan untuk menggambarkan kebakaran besar tertentu, karakteristik yang menentukan dari fenomena ini adalah kebakaran dengan kekuatan badai anginnya sendiri dari setiap titik kompas menuju pusat badai, di mana udara memanas dan kemudian naik. Banjir. Banjir adalah luapan air yang merendam daratan. Banjir bisa terjadi karena volume air, misalnya sungai atau danau, menjadi lebih tinggi dari biasanya, sehingga menyebabkan sebagian air keluar dari batas normalnya. Meskipun ukuran danau atau perairan lainnya akan bervariasi seiring dengan perubahan musiman curah hujan dan pencairan salju, banjir tidak dianggap signifikan kecuali air tersebut menutupi lahan yang digunakan oleh manusia, seperti desa, kota atau kawasan berpenghuni lainnya, jalan atau hamparan lahan pertanian. Badai pasir. Badai pasir adalah fenomena meteorologi yang umum terjadi di wilayah kering dan semi-kering. Badai pasir muncul ketika hembusan angin kencang, atau angin kencang lainnya meniupkan pasir dan kotoran dari permukaan yang kering. Partikel halus diangkut melalui garam dan suspensi, suatu proses yang memindahkan tanah dari satu tempat dan menyimpannya di tempat lain. Badai petir. Badai, awan debu, dan letusan gunung berapi dapat menimbulkan sebuah petir. Selain kerusakan yang biasanya disebabkan oleh badai, seperti angin, hujan es, dan banjir, petir itu sendiri dapat merusak bangunan, memicu kebakaran, dan membunuh jika terjadi kontak langsung. Sebagian besar kematian akibat sambaran petir terjadi di negara-negara miskin di Amerika dan Asia, di mana sambaran petir merupakan hal biasa dan perumahan yang terbuat dari batu bata lumpur hanya memberikan sedikit perlindungan. Siklon tropis. Topan, badai, atau siklon tropis, terbentuk di atas lautan. Hal ini disebabkan oleh penguapan air yang keluar dari laut dan menjadi badai. Hal ini ditandai dengan angin kencang, hujan deras, dan badai petir. Faktor penentu istilah yang digunakan didasarkan pada dari mana badai itu berasal. Di Atlantik dan Pasifik Timur Laut, istilah badai digunakan. Di Pasifik Barat Laut, hal ini disebut sebagai topan, sebuah siklon, terjadi di Pasifik Selatan dan Samudera Hindia. Siklon tropis sendiri jarang terjadi di Indonesia, karena letak Indonesia berada di garis khatulistiwa, di mana badai tropis menjauhi Indonesia. Badai tropis satu-satunya yang melanda Indonesia adalah siklon Flores, pada tahun 1973, yang menewaskan sekitar 1.600 jiwa, dan siklon Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur. Angin puting beliung, atau tornado. Tornado atau angin puting beliung, adalah kolom udara berputar yang dahsyat dan berbahaya yang bersentuhan dengan permukaan bumi dan awan cumulonimbus, atau, dalam kasus yang jarang terjadi, dasar awan cumulus. Hal ini juga disebut sebagai angin puting beliung atau siklon, meskipun kata siklon digunakan dalam meteorologi dalam arti yang lebih luas untuk merujuk pada sirkulasi tertutup bertekanan rendah. Tornado datang dalam berbagai bentuk dan ukuran tetapi biasanya berbentuk corong kondensasi yang terlihat, ujung sempitnya menyentuh bumi dan seringkali dikelilingi oleh awan puing dan debu. Tornado dapat terjadi satu persatu, atau dapat terjadi dalam wabah tornado besar yang terkait dengan supersel atau di wilayah luas lainnya yang mengalami badai petir. Badai salju. Badai salju adalah badai musim dingin yang parah yang ditandai dengan salju lebat dan angin kencang. Ketika angin kencang menimbulkan salju yang sudah turun, hal ini dikenal sebagai badai salju tanah. Badai salju dapat berdampak pada aktivitas ekonomi lokal, terutama di wilayah yang jarang turun salju.
Hujan es. Hujan es merupakan presipitasi berupa es yang tidak mencair sebelum menyentuh tanah. Hujan es dihasilkan oleh badai petir. Hujan es biasanya berukuran diameter antara 5 dan 150 mm dan dapat merusak lokasi jatuhnya. Hujan es bisa sangat merusak lahan pertanian, merusak tanaman, dan merusak perabotan. Salah satu badai es yang sangat merusak terjadi melanda kota Munich, Jerman, pada tanggal 12 Juli tahun 1984, menyebabkan kerusakan sekitar $2 miliar. Tanah longsor. Tanah longsor adalah beberapa bentuk pemborosan massal yang dapat mencakup berbagai pergerakan tanah, seperti longsoran batu, aliran lumpur, keruntuhan lereng yang dangkal atau dalam, dan aliran puing. Tanah longsor terjadi di berbagai lingkungan, ditandai dengan kemiringan lereng yang curam atau landai, mulai dari pegunungan hingga tebing pantai atau bahkan di bawah air, yang dalam hal ini disebut tanah longsor bawah laut. Gravitasi adalah kekuatan pendorong utama terjadinya tanah longsor, namun ada faktor lain yang mempengaruhi stabilitas lereng yang menghasilkan kondisi tertentu yang membuat lereng rentan terhadap keruntuhan. Dalam banyak kasus, tanah longsor dipicu oleh peristiwa tertentu, misalnya hujan deras, gempa bumi, kemiringan lereng akibat membangun jalan, dan banyak lagi, meskipun hal ini tidak selalu dapat diidentifikasi. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di kerak bumi sehingga menimbulkan gelombang seismik. Di permukaan bumi, gempa bumi memanifestasikan dirinya melalui getaran, guncangan, dan terkadang perpindahan tanah. Gempa bumi disebabkan oleh selip di dalam sesar geologi. Titik asal gempa di bawah tanah disebut fokus seismik. Titik yang berada tepat di atas fokus permukaan disebut epicentrum. Gempa bumi sendiri jarang membunuh manusia atau satwa liar. Biasanya peristiwa sekunder yang memicunya, seperti runtuhnya bangunan, kebakaran, tsunami, dan letusan gunung berapi, adalah penyebab kematian saat gempa bumi. Banyak di antaranya yang mungkin bisa dihindari dengan membuat konstruksi bangunan yang lebih baik, sistem keselamatan, peringatan dini dan perencanaan. Gempa bumi adalah jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, dan memakan banyak korban setiap tahunnya. Beberapa peristiwa gempa bumi mematikan di antaranya, gempa bumi Yogyakarta pada 2006, membunuh sekitar 5.700 jiwa, dan peristiwa baru-baru ini yaitu gempa bumi Cianjur 2022, membunuh sekitar 300 jiwa. Erosi pantai. Erosi pantai adalah proses fisik yang menyebabkan garis pantai di wilayah pesisir di seluruh dunia bergeser dan berubah, terutama sebagai respons terhadap gelombang dan arus yang dapat dipengaruhi oleh pasang surut dan gelombang badai. Erosi pantai dapat diakibatkan oleh proses jangka panjang, serta peristiwa episodik seperti siklon tropis atau peristiwa badai hebat lainnya. Erosi pantai merupakan salah satu bahaya pesisir yang paling signifikan. Hal ini merupakan ancaman terhadap infrastruktur, aset modal dan properti. Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan kerusakan yang meluas dan menimbulkan bencana dalam beberapa cara. Salah satu bahayanya adalah letusan gunung berapi itu sendiri, dengan kekuatan ledakan dan jatuhnya bebatuan yang dapat menimbulkan kerugian. Lava juga dapat dilepaskan selama letusan gunung berapi. Ketika lava meninggalkan gunung berapi, ia dapat menghancurkan bangunan, tumbuhan dan hewan karena panasnya yang ekstrim. Selain itu, abu vulkanik umumnya mengendap dengan tebal di lokasi terdekat. Ketika dicampur dengan air, bahan ini membentuk bahan seperti beton. Dalam jumlah yang cukup, abu dapat menyebabkan atap runtuh karena beratnya. Bahkan dalam jumlah kecil sekalipun, akan membahayakan manusia jika terhirup. Pembunuh utama manusia di sekitar letusan gunung berapi adalah aliran piroklastik, yang terdiri dari awan abu panas yang menumpuk di udara di atas gunung berapi dan mengalir menuruni lereng ketika letusan tidak lagi mendukung pengangkatan gas. Peristiwa letusan gunung berapi yang paling terkenal adalah letusan Krakatau tahun 1883, yang mengakibatkan gelombang tsunami, dan membunuh sekitar 34.000 penduduk. Tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang di badan air yang disebabkan oleh perpindahan sejumlah besar air, umumnya di lautan atau danau besar. Tsunami dapat disebabkan oleh gempa bumi bawah laut, seperti saat gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004, dan gempa bumi dan tsunami Tohoku tahun 2011. Tsunami juga dapat disebabkan oleh letusan gunung berapi, seperti pada peristiwa tsunami Selat Sunda tahun 2018. Wabah. Wabah atau epidemi adalah penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia di dalam ruang lingkup yang besar, misalnya antar negara atau seluruh dunia. Contoh wabah terburuk yang memakan korban jiwa dalam jumlah besar adalah pandemi flu, cacar, tuberkulosis, dan COVID. Berikutnya adalah bencana alam dari ruang angkasa. Bencana dari ruang angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampak langsung asteroid yang berukuran kecil tidak berpengaruh besar, asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak sehingga sangat berpotensi menabrak bumi. Bencana ruang angkasa seperti asteroid dapat menjadi ancaman bagi negara-negara dengan penduduk yang banyak seperti Cina, India, Amerika Serikat, Jepang, dan Asia Tenggara. Itulah jenis-jenis bencana alam yang ada di seluruh dunia. Penting untuk kita memahami jenis-jenis bencana alam dan dampaknya, agar dapat melakukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang tepat untuk mengurangi risiko dan kerugian akibat bencana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.